Victim profiling lagi-lagi menjadi jurus kubu Sambo untuk meringankan hukuman kliennya. Dari 35 bukti yang diserahkan penasihat hukum Sambo dan Putri, foto-foto lama Yosua ikut diserahkan sebagai bukti. Apa tanggapan kubu Yosua dan ampuhkah jurus ini untuk meloloskan Sambo Putri dari ancaman hukuman pasal 340? Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro, dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Yonatan, Mas Reza. Selamat malam, Reza. Baik. Oke. Mas Yonatan, Mas Reza, kita sebetulnya sudah berkali-kali membahas ini, tapi berkali-kali juga memang dari kubu Sambo membahas ini pula soal foto-foto Yosua yang lama. Mas Yonatan, yang Anda baca, kenapa sih ini diulang-ulang terus narasi bahwa Yosua memiliki kebiasaan negatif, ditunjukkan foto-foto Yosua di klub malam dan sebagainya? Apa yang ada di balik itu menurut Anda? Ya, yang pertama terkait foto tersebut kami juga tidak tahu kebenarannya apakah itu foto betul atau foto diedit karena sampai sekarang kita tidak tahu sumbernya seperti apa. Tetapi oke lah, jika kita mengikuti pola pikir mereka atau pola permainan mereka, yang kita tangkap di sini adalah memang untuk mengangkat almarhum ini adalah sosok yang sering ke klub malam atau memiliki kepribadian yang buruk, sehingga untuk melakukan pelecehan seksual itu sangat mungkin dilakukan oleh almarhum. Saya melihat ini yang sedang dibangun. Tetapi kalau kita melihat fakta di persidangan, bukti yang seharusnya diserahkan ini kan adalah bukti visum jika memang ada pelecehan dan pemerkosaan. Tapi kan ini tidak ada begitu. Ini juga dikuatkan oleh ahli kriminolog begitu. Kemudian peristiwa ini kan juga sebetulnya sudah dihentikan ya pada bulan Agustus. Tapi memang sepertinya sudah kehabis pembelaan sehingga memang konsistensi terhadap kebohongan pelecehan itu harus terus sampai akhir nanti. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, tapi menurut Anda ada tidak sih sebetulnya korelasi sifat, karakter, kebiasaan Yosua dengan kasus pembunuhan berencana yang sedang disidangkan? Menurut saya sangat tidak ada ya, Mbak ya, karena kita ketahui dari beberapa hasil survei begitu terhadap rekan-rekan almarhum, keluarga yang mengatakan bahwasannya Yosua ini adalah orang yang baik begitu. Namun tetapi terus diangkat seperti itu, yang tadi seperti saya sampaikan memang ingin terus mempertahankan pembelaannya bahwasannya Yosua melakukan hal tersebut. Lagian kalau misalkan almarhum ini ke klub malam, apakah lantas harus dibunuh seperti itu? Itu kan tidak make sense. Dan yang paling penting adalah jika dalam membuktikan unsur pembunuhan berencana, pada saat almarhum memang kebar misalkan seperti itu tidak ada keterkaitannya terhadap rangkaian pembunuhan berencananya. Jadi menurut saya nilai pembuktiannya itu tidak ada. Oke, nilai pembuktiannya tidak ada. Benarkah begitu, Mas Reza, kalau melakukan victim profiling? Inilah akibatnya kalau kita menaruh harapan terlalu besar terhadap yang namanya potret kepribadian manusia. Bahwa seolah-olah dengan potret kepribadian sedemikian rupa, maka kita akan bisa dengan mudahnya memprediksi apakah seseorang akan melakukan perbuatan jahat atau tidak. Anggaplah, sekali lagi anggaplah bahwa ternyata potret kepribadian Yosua adalah sebagaimana yang digambarkan oleh pihak penasihat hukum PC dan FS. Pertanyaan mendasar, pertanyaan terbesar adalah bagaimana kemudian tali temali antara potret kepribadian itu dengan pembunuhan berencana? Bagaimana potret kepribadian itu berhubungan dengan tuduhan bahwa Yosua sudah melakukan perkosaan? Saya yakin tali temali itu tidak terbangun. Karena itu, sebagaimana saya utarakan di hadapan majelis hakim ketika saya hadir sebagai ahli di persidangan pada pekan lalu, alih-alih memberikan perhatian tentang kepribadian manusia, dalam hal ini misalnya adalah kepribadian Yosua, adalah jauh lebih penting kalau kita bisa memberikan gambaran tentang proses pemunculan perilaku jahatnya. Seandainya kita anggap bahwa Yosua ini melakukan perbuatan jahat. Nah, kalau kita bisa mendapatkan gambaran yang jernih tentang proses pemunculan perilaku jahatnya, yaitu proses pemunculan aksi pemerkosaan itu, maka tali temalinya akan tergambar secara jelas. Sekali lagi, kalau kita hanya mendapatkan gambaran tentang potret kepribadian Yosua, itu niscaya tidak akan bisa menjelaskan apapun terkait dengan sangkaan, terkait dengan tuduhan. Entah itu tuduhan asli maupun tuduhan yang mengada-ngada bahwa Yosua sudah melakukan pemerkosaan terhadap PC. Oke, tidak hanya potret kepribadian korban Yosua, tapi potret kepribadian dari pelaku Sambo, Putri juga berusaha ditampilkan di sini dengan memperlihatkan foto-foto keakraban mereka. Bagaimana tanggapannya? Boleh kita bahas nanti, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan juga penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Mas Reza, kembali ke Anda. Selain berusaha menggambarkan pribadi Yosua,
Ada juga foto-foto yang memperlihatkan keakraban Sambo Putri dengan para ajudan dan ART-nya. Jadi seolah-olah ingin digambarkan hanya sesuatu yang betul-betul menyakiti perasaan mereka lah yang akhirnya membuat peristiwa Duren 3 itu terjadi. Apakah strategi ini masuk di logika Anda, Mas Reza? Tidak. Saya tetap menganggap bahwa potret kepribadian tidak akan bisa menjelaskan apapun. Contoh, apakah seorang yang pemarah niscaya akan melakukan pemerkosaan? Belum tentu. Demikian pula sebaliknya. Apakah orang penyabar niscaya tidak akan pernah melakukan kejahatan? Juga belum tentu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa tali temali antara potret kepribadian dengan perilaku yang dituduhkan itu tidak jelas, tidak definitif. Tapi menurut saya, pada waktu sekarang ini dari pihak FS dan PC berusaha untuk menampilkan dua stigma. Pertama, dua labeling lah. Pertama, bahwa Yosua ini digambarkan seolah-olah dari sananya memang sudah berbakat menjadi berdebah, gitu. Menjadi pelaku pemerkosaan, menjadi orang yang mengkhianati jiwa korsa, menjadi orang yang tidak taat terhadap atasan, orang yang merusak loyalitas dan kesetiaan kawanan. Sementara pada sisi lain, lewat potret-potret yang dihadirkan di ruang sidang, ada kesan bahwa pihak FS dan PC ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah sosok yang humanis, sosok yang santun, sosok yang akrab, sosok yang egaliter yang tidak mungkin sama sekali melakukan pembunuhan berencana. Nah, kalau dua gambaran ini disodorkan ke majelis hakim, lalu majelis hakim meyakini kebenaran citra atau reputasi atau stigma atau labeling macam itu, maka memang tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada peringanan sanksi terhadap FS dan PC sekiranya mereka divonis bersalah. Tapi perkiraan saya, hakim juga tidak akan menelan teori bahwa kepribadian niscaya akan menjelaskan bahwa seseorang sudah melakukan pemerkosaan atau tidak melakukan pemerkosaan. Dengan kata lain, hitung-hitungan saya strategi ini tampaknya akan mandul, tidak akan kemudian efektif, merebut simpati publik, apalagi meyakinkan majelis hakim bahwa mereka sudah sepatutnya mendapatkan peringanan hukuman sekiranya mereka divonis bersalah. Oke. Mas Yonatan, Anda juga yakin dua labeling yang sedang dibangun terhadap Yosua dan terhadap Sambo Putri ini tidak akan mempan untuk mempengaruhi keputusan hakim terkait dengan hukuman pasal 340? Ya, saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Reza, bahwasannya memang kepribadian itu tidak bisa dijadikan dasar bahwasannya orang akan melakukan kejahatan begitu. Kemudian yang ingin saya garis bawahi di sini adalah terkait dengan segala sesuatu yang sudah kita saksikan bersama di dalam fakta-fakta persidangan, tentu ini justru memperkuat unsur pembunuhan berencana yang sudah dilakukan oleh FS dan PC. Ketika kita melihat bukti-bukti yang dihadirkan, saksi-saksi yang diperkuat dengan alih-alih, ini untuk pembunuhan berencana ini sebetulnya sudah tidak bisa terhindarkan. Jadi kami tetap meyakini bahwasannya hakim bisa melihat dan meyakini berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan hakim untuk memutus kasus ini sesuai dengan apa yang dia yakini begitu. Jadi apapun yang akan ditampilkan jika bertentangan dengan keyakinan hakim, maka hakim akan menolak. Oke, baik. Terakhir, Mas Reza, kalau ingin masuk ke ranah psikologi ya, sebetulnya psikologi seperti apa sih yang harus ditampilkan oleh penasihat hukum? Psikologi ketika mereka akan melakukan pembunuhan atau seperti apa yang harus ditampilkan daripada melabel pelaku maupun korban? Pelibatan psikologi di ranah hukum, terutama dalam kasus-kasus pidana semacam ini, acap kali sekali lagi fokusnya adalah pada potret kepribadian. Saya berada pada pihak atau kubu yang tidak yakin bahwa